Setelah mendengar kekalahan Singasari, Raden Wijaya mengumpulkan sisa pasukan. Lalu dia mengobarkan semangat bertempur kepada prajuritnya. Kita harus bertarung sampai akhir. Keesokan harinya, Raden Wijaya bersama pasukannya langsung menuju Gelang-Gelang. Dengan penuh semangat, ia memimpin penyerangan pasukan Gelang-Gelang. Perang pun tak bisa dihindarkan. Sementara itu di Istana Singasari, Jaya Katawang telah berhasil mengalahkan Kertanegara dan menguasai istana. Dengan penuh kegembiraan atas kemenangannya, ia mengelilingi Istana Singasari. Ia kemudian mengangkat dirinya sendiri menjadi raja dan merubah nama kerajaan Singasari menjadi Kerajaan Kediri. Namun ia masih belum puas karena belum menemukan keberadaan Raden Wijaya yang dianggapnya sebagai ancaman. Dalam pertempuran antara pasukan Raden Wijaya melawan pasukan Gelang-Gelang, muncul seorang kesatria bernama Ranggalawe. Ia memberitahu Raden Wijaya jika Singasari telah runtuh dan Raja Kartanegara telah gugur di tangan Jaya Katawang. Mengetahui kabar tersebut, Raden Wijaya memerintahkan pasukannya untuk mundur. Ia bersama sebagian pasukannya berhasil kabur, namun pasukan Gelang-Gelang terus mengejar. Hingga akhirnya ia terpojok, lalu datang Ranggalawe menyelamatkan dan bertempur habis-habisan memukulnya pasukan Gelang-Gelang. Setelah berhasil menyelamatkan Raden Wijaya, Ranggalawe kemudian menyarankan Raden Wijaya untuk meminta perlindungan Arya Wiraraja. Arya Wiraraja adalah ayah kandung Ranggalawe. Ia dulunya seorang menteri di kerajaan Singasari yang diturunkan jabatannya oleh Raja Kertanegara karena perselisihan politik. Setelah Jaya Katawang berhasil menumpas Raja Kertanegara, ia kemudian memburu Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara. Namun, Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Madura untuk memohon perlindungan pada Arya Wiraraja. Arya Wiraraja awalnya enggan menolong Raden Wijaya karena mengingat tindakan mertuanya, yaitu Raja Kertanegara yang pernah mempermalukannya di masa lalu. Namun, setelah Ranggalawe membujuk dan meyakinkan ayahnya tersebut, akhirnya Arya Wiraraja mau menolong Raden Wijaya, bahkan memberikan dukungan politik dan militer. Akan tetapi, dukungan tersebut bukan tanpa syarat. Apabila nantinya Raden Wijaya berhasil menggulingkan Raja Jaya Katawang, ia harus memberikan setengah wilayah kekuasaan Jaya Katawang kepada Arya Wiraraja. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Raden Wijaya menyetujui syarat yang diberikan Arya Wiraraja. Setelah Arya Wiraraja sepakat untuk melindungi Raden Wijaya, ia menghadap Raja Jaya Katawang. Ia kemudian membujuk Raja Jaya Katawang untuk mengampuni Raden Wijaya dengan alasan Raden Wijaya bukanlah ancaman yang perlu dikhawatirkan dan pengampunan Raden Wijaya dianggap suatu tindakan bijak yang dapat menambah kekuatan politik. Mendengar hal tersebut, akhirnya Raja Jaya Katawang mau mengampuni Raden Wijaya, namun dengan syarat Raden Wijaya harus berlutut di hadapannya dan diasingkan ke hutan Tarik untuk membuka pemukiman guna memperluas wilayah kerajaan Kediri. Setelah sepakat dengan syarat tersebut, Arya Wiraraja kembali ke kediamannya untuk menyampaikan pesan Raja Jaya Katawang kepada Raden Wijaya. Mendengar pesan dari Arya Wiraraja, Raden Wijaya seakan hatinya remuk. Bagaimana bisa ia harus berlutut kepada orang yang